Hari ini kedatangan lagi Dokter Tirta, dokter kita yang paling soft spoken, yang sudah, wah beda nih kayaknya nih. Nggak ada soft spoken hari ini. Kemarin kan soft spoken. Ya itu beda orang. Kenapa beda hari ini? Beda. Karena ini lagi pahit aja. Oke, kalau kayak gitu biar happy gini ya, gue mau ngasih tahu Dokter Tirta kalau di Q&A YouTube member gue tuh banyak yang nanya, langsung aja ya. Pertama dari Yura, pemain MU yang nyetak gol ke gawang Liverpool kemarin siapa namanya? Ini Yura Yunita yang Nggak, suaminya Yura fans nggak MU. tahu. Yura ini aja. Sengaja kan karena saya pakai jersey ini. Nggak tahu, ini Yura aja, Yura biasa nih Yura. Pemain MU, dia pengen tahu mungkin dia nggak nonton. Pemain MU nyetak gol ke gawang Liverpool. Ya tuh. Yang kapan? Yang kemarin, Yang Liverpool kalah. Iya kan habis itu kalah lagi kemarin kan 2 kali kan. Berarti. Ya kalah. Ya, Harry Maguire. Oh, oke. Harry Maguire. Emang benar ya? Ya, Harry Maguire tuh gol penentunya. Itu alasan kenapa nyakitin. Oh. Harry Maguire. Oke. Iya. Kalah di kandang kita. Puas. Iya, puas. Nggak ada cuma nanya doang, kenapa marah-marah? Udah cuma nanya doang. Ini hormon stres saya meningkat, kortisol, karena saya pernah edukasi di tempat ini. Sama teman Anda itu. Gak tahu teman Anda kayaknya berdoa gimana caranya. Terus saya bilang jangan begadang kalau timnya gak jago karena stres. Sekarang saya yang stres. Oke. Tunggu dulu, bentar. Kok ada bekas lipstick? Oh punya Anissa tadi. Ketahuan kayak gue pakai lipstick. Bentar kita putar. Mau tanya soal, jadi saya tuh sebenarnya lagi bad mood. Tapi ditelepon sama timnya Mas Radit. Iya. Cuman saya menghargai aja. Oh, jadi gitu. di sini saya wawancara bola atau soal apa ini? Enggak, gini Dokter Tirta boleh lihat di video-video YouTube kita yang lain selalu ada Q&A. Oh. Kadang-kadang nggak selalu sih, kadang-kadang ada Q&A. Oke. Saya cuma nanya doang. Oke. Nanya aja, nggak ada maksud apa-apa. Tadi udah, kalau nggak berkenan soal pemain MU nyetak gol ke gol Liverpool, oke, nggak berkenan. Denjaka, ini real. Dokter Tirta gimana nih fans Liverpool dirusak fans MU? Nanya doang. Dia cuma nanya doang. Gak apa-apa kalau nggak mau dijawab juga. Anda tahu kemarin juga saya habis apa-apa. maraton. Saya kemarin habis maraton di sebuah event Jakarta. Itu pakai jersey Liverpool. Oh, oke. 42 kilo. Dan lucunya MU itu menang 4-2. Hampir 3 jam sebelum event itu dilaksanakan. Oh, jadi Dokter Tirta merayakan kemenangan MU. Nah, itu ngeselinnya. Dan saat bersama Liverpool kalah 3-2. Dan Anda tahu setelah saya lari 42 kilo, di semua spot 42 kilo itu warga Jakarta kompak menyanyikan Glory Glory MU United setiap saya lewat. Oke, jadi sambil lari mereka nyanyi Glory Glory Man United. Ya, dari KM 1 sampai 20 saya masih tabah. KM 41 saya nggak bisa. Muak saya. Terus Anda ngapain? Saya frustasi. Dan yang paling parah setiap saya lewat kemarin cuman mau ke Arabica coy. Apa itu coffee shop tuh. GGMU itu random coy. Sekarang setiap di mall lihat muka saya tuh teriaknya GGMU semua. Anda tahu ya netizen Anda juga nih. Ini semua gara-gara podcast Anda. Karena yang di stage tuh podcastku. Yang sama ini video. Oh gitu. Sama temanmu itu. Kamu ya anak remaja mana ini GGMU. Lucu banget lagi. Makanya saya pakai jersey kebanggaan. Oh iya. Frustasi saya. Ya namanya bola kan ada menang ada kalah. Tapi saya kalah terus. Ya. Iya kan kemarin juara, udah nggak apa-apa, nggak selamanya menang juga nggak apa-apa. Dari Oksigen nanya, kok Liverpool kalah terus ya dok? Ini cuma nanya doang. Ini nanya doang. Ya kalau nggak mau dijawab juga nggak apa-apa. Nggak tahu tuh karena mungkin pelatihnya kurang ngopi, pelatihnya kurang ngeteh, pelatihnya kurang pusap, rambutnya rontok, botak. Oke. Frustasi, stres. Ya udah gini deh, kita nggak bahas kekalahan Liverpool. Tapi ya, bacanya pertanyaan. Ini dari Har. Mas Tirta, udah seminggu ini saya diajakin terus sama teman saya. Perkala Liverpool kalah lawan MU. Nah ini kita nggak ngomongin soal kalangannya. Dia cuma nanya sebagai dokter nih, gimana ada tips nggak buat ngadepinnya? Udah mulai jengkel, mulai stres, kortisol mungkin naik juga. Gimana tuh ngadepinnya? Liverpool kalah, terus dikata-katain terus, diajakin selama seminggu. Tips. Fase penderitaan itu ada banyak, ada denial. Sekarang fase saya sudah bukan anger tapi acceptance. Oh. Jadi kita harus menerima. Karena kita akan kalah terus. Oh gitu. Jadi pesimis banget dong Liverpool tahun ini. Ya karena habis ini tahu lawan siapa? Real Madrid, Mas. Dan tahu datanya habis Real Madrid nanti ketemu siapa? Ketemu siapa? Manchester City, Mas.
Ya, kok- Jadi habis kalah kemarin lawan Brentford si lebah itu, Iya, kita benar. harus ketemu Aston Villa yang baru ngalahin Manchester City. Habis itu tanggal 5-nya ketemu Real Madrid, tanggal 9-nya ketemu Manchester City kita. Ya gini loh. Kita tuh bisa kalah 0-5, 0-5, 0-5 itu. Ya nggak, kita kan harus realistis juga gini. Real Madrid itu pemegang Piala Champions terbanyak. Ya, tuh, ya. City menang sampai berapa kali berturut-turut. Itu kan lawan-lawan yang tangguh. Tapi kan Anda kemarin kalah lawan Brentford. Brentford itu kan juara 1 Liga Inggris. Hah? Kok bisa Bukan juara 1 ya? Peringkat berapa dia? Bukan Brentford. Bawah-bawah. Oh, kalah lawan bawah-bawah. Oh gitu. Tadi saya ditelepon tim Anda tuh membicarakan podcast kesehatan. Oh iya, maaf. Oke, Saya luruskan oke. kembali ya. Iya. Halo Mas Tirta, ini podcast tim Radit akan berkolaborasi kesehatan. Iya, oke, maaf. Oke, Ini 4 pertanyaan soal Liverpool semua nih. Iya. Maaf, saya kan cuma baca. Oke, soal kesehatan ada. Soal Kesehatan bener ya? Ada, bener. Bener nih. Bener. Ini cocok sama dokter nih dari Tuna nih. Dok, kenapa dokter ngamukan? Tuh, kenapa Anda ngamukan? Saya juga ngamukan, tapi kayak nggak dendam. Cuman ya gampang banget kesel. Contoh, ikat plastik isi air buat es batu. Sekali nggak bisa, 2 kali nggak bisa, 3 kali langsung ngamuk. Dicek tensi bagus, 108/70. Boleh nggak saya ngamuk lagi? Tuh. Itu namanya anger management. Anger management. Jadi untuk mengelola emosi, jadi kecerdasan emosional, pengelolaan emosi. Oke, dokter Tirta dong, nggak pernah marah dong. Iya, gak pernah marah saya. Tapi di fase yang kemarin. Oh. Karena menang terus. Iya. Mood saya sangat terpengaruh dengan tim bola. Ini Gak peduli saya. rambutnya aja. Hah? Udah stres saya. Udah stres saya ya. Jadi karena kemarin yang di pas saat shoot itu kita menang beruntun. Oke. Sekarang kalah beruntun. Jadi mood saya sangat terpengaruh sama itu. Ya udahlah, oke. Ya ada. Saya masih kesel sama itu. Saya pengen ditemuin kapan-kapan sama suaminya Yura Yunita. Ngeselin kali itu konten dia. Kenapa dia bilang Ngetawain apa? Liverpool kali dia. Iya kan, ya mungkin. Ini saya ngebelain Liverpool ya. Mungkin jarang-jarang MU menang. Oh ya bisa jadi. Kasih lah udah. Ini kan anak MU nih si Fadil. Ya itu. Tuh ketawanya ngekek kali kemarin pas Iya. menang juga cuma 2-1 itu pun cuma sekali. Iya, menang cuma 2-1 lagi. Anda tuh cuma 1 peringkat di atas saya. Mas, itu tadi janjinya apa, Mas? Apa tuh? Apa? Kesehatan. Oh iya, maaf ya. Kan tapi kan udah tadi soal kesehatan udah. Kenapa Ngamuan. ngamuk? Ya, oke. Manajemen emosi. Manajemen emosi itu paling penting. Kalau manajemen emosi tidak dikelola dengan baik, Oke. itu akan ibaratnya kayak gunung meletus. Oke. Pernah lihat orang tantrum kan? Ya, yang kayak Anda Bayi. lakukan. Oh ya, maaf ya, baik. Ya, baik, maaf. Ya, baik maksudnya baik. Kalau saya begitu saya merusak alat. Oke, iya. Oke. Terus. Diisep bener tuh. Terus ya bayi tantrum. Ya bayi tantrum itu adalah cara orang tua mengajari manajemen emosi pada bayinya. Oh. Padahal sebenarnya tantrumnya mungkin karena hal yang sepele, kepanasan atau keinginan yang tidak terpenuhi. Oke. Nah kalau dia dari kecil tantrum itu tidak dikelola dengan baik, jadinya kayak saya pas rambut pink. Ada jelas. Zaman berantem sama Pandu Winoto. Ya itu pas rambut hijau. Ada beda-beda. Lebih ekstrim itu. Itu alter ego itu. Lagi serem-serem iya. itu. Iya kan? Jadi manajemen emosi itu kalau tidak dikelola dengan baik, itu bisa merusak dan merugikan sesamanya. Apa yang menyebabkan Dokter Tirta sekarang jadi zen? Jadi nggak ngajak ribut Pandu Winoto lagi? Karena karena udah umur aja. Oh, tapi kalau bola masih suka kesel. Ya kesel. Tapi sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Oh, udah nggak ada energi lagi buat Ada. malam. Oh, ada. Ada kemarin lari 42 kilo pakai jersey Liverpool. Oke. Keliling Jakarta. Lari itu apakah salah satu, bisa nggak jadi salah satu? Kan Gen Z kan penuh dengan stres sekarang. Harus mindfulness. Oh berarti Anda menghujat Gen Z stres semua. Dari kata-kata tadi. Jauh juga ya. Tak kira enggak kali ada. Tapi agak jauh sih tadi. Gak jauh sih. Tak kira gitu ya. Udah oke. Ada kadang-kadang Gen Z yang stres. Oke. Ada kadang-kadang. Apakah lari itu menjadi salah satu terapi juga? Betul, itu kayak saya. Kaget juga ya. Itu kayak saya. Apa? Itu kayak saya, seperti saya. Jadi dalam mengelola emosi itu sebenarnya ada ahlinya. Ada ahlinya, tapi saya pernah ngobrol dan ini saya bisa rangkumkan lah. Oke. Kita bisa melakukan berbagai penyaluran energi emosi itu. Oke. Bisa lewat meditasi aktif atau meditasi yang statis. Oke. Kayak meditasi statis itu kita anggap bisa jadi kayak spiritual, berdoa, Oke. terus meditasi beneran. Meditasi tuh ngapain sih sebenarnya? Ya diem, ya meditasi itu ya kayak
Ada aktif, ada statis. Jadi melampiaskan energi supaya kita fokus pada diri kita sendiri. Oke. Nah kalau yang aktif itu contohnya kita lari sendiri, terus kayak refleksi selama lari atau selama olahraga itu kita ngapain. Oke. Nah itu kayak berkata pada diri sendiri, itu yang saya lakukan. Tapi bagi orang yang levelnya udah bagus banget, dia bahkan bisa kayak tiap berdoa tuh bisa sendiri, terus tenang. Oke. Nah itu di level yang bagus. Makanya ada sebuah quote, jangan pernah memutuskan sesuatu ketika kamu dalam keadaan sangat senang atau sangat sedih. Karena pasti keputusannya akan merugikan. Betul. Nah yang dilakukan adalah sebenarnya di level itu. Ketika kamu sangat marah, ya kamu hindari memutuskan sesuatu. Hindari medsos, hindari fokus ke diri saya sendiri. Oh. Nah kalau pas bola, beda cerita. Kenapa tuh? Setiap saya buka medsos, notifnya 1000. Isinya Liverpool semua. Kalah mas. Ini sampai sekarang saya lagi edukasi kesehatan sama dokter Maria SPKO. Lagi update video komennya 20 isinya MU semua. Ini sudah hapus 4 hari loh. Gini, mungkin kita harus introspeksi. Mungkin ketika Liverpool menang, Anda terlalu jumawa. Loh saya gak pernah, oh iya sih benar. Iya kan, nunjuk-nunjuk teman saya. Oh iya benar. Itu. Terus mereka bersatu sekarang. Betul. Keroyokan. Iya. Sekota loh. Betul. Se-Indonesia loh ini Udan. Nah sebenarnya caranya gampang banget. Gimana? Tinggal lihat kamera bilang, MU lo keren banget. Mending saya makan daripada itu. Gak mungkin saya. Ini berat. Guys. Gak mau saya. Mau degradasi saya gak akan pernah mengakui itu. Tidak. Oh, iya, Faktanya oke. piala terbanyak masih kita bos. Iya oke. Sampai minum ya. Itu emosi banget tuh kayaknya tuh ya. Jadi lari itu bagi saya pelampiasan stres. Oke. Karena habis lari atau lari gak hanya lari padel atau apa angkat beban, tenis. Setelah olahraga kita tuh mendapatkan booster dopamin sama endorfin. Oke. Dopaminnya membuat kita adiktif, makanya ada yang padel hari ini, besok dan lusa. Seru sih emang. Nah betul seru itu. Terus ada yang akhirnya dia mendapatkan runner high atau kenaikan kebahagiaan setelah olahraga. Kalau aku Betul, lari. iya. Nah ada yang dia itu setelah berdoa dengan keagama dan kepercayaannya dia diem sendiri refleksi. Ya itu yang paling bagus sebenarnya yang itu. Karena di Oke. level dia udah punya sesi buat dirinya sendiri. Oke, jadi Gen Z itu lebih terbuka tuh ya soal Iya. meditasi. Seperti mental health. Oh. Soal mental health. Karena kemarin pas hari Mental Health Day, World Health Mental Day, itu ternyata pertanyaannya lebih sering yang ke Gen Z. Karena terlalu terbukanya media sosial dan chat GPT, itu mereka mulai self-diagnose. Oh iya. Iya, mereka tuh sekarang hidupnya sudah, ini gue kasih tahu Gen Z sekarang nih. Oke. Yang pertama, angkat beban. Yang aku tahu, semua member ini gym lagi banyak nih. Oke, gym lagi banyak. Kita dulu pas umur 17, 15, 17, 20 tahun itu ya main biasa. Sekarang umur 17 tuh nongkrongnya di gym. Oke. Angkat beban. Jadi kalau dulu kita nongkrong di luar apa sekarang ini pada nge-gym semua. Kita nge-gym semua. Mulai banyak tuh. Terus banyak yang lari dari umur 16, 17. Bahkan kides event-event lari kecil banyak. Oke. Habit kedua, mereka sekarang lebih menjauhi semua yang berbau alkohol. Oh iya, tapi itu ada studinya tuh. Di Iya. luar negeri pun juga konsumsi Turun. alkohol menurun. Dan yang meningkat itu justru adalah aktivitas outdoor. Oke. Aktivitas outdoor. Terus yang terakhir tuh mereka sangat melek terhadap mental health. Dan itu Oke. beneran. Makanya ada istilah, wah dikit-dikit anxiety. Sebenarnya karena mereka melek soal itu. Terus karena mereka nggak tahu mereka harus bicara dengan siapa, mereka ngobrolnya ke ChatGPT, jadinya self-diagnose. Tapi seru ngobrol sama ChatGPT. Hah? Seru. Oh, gak pernah ngobrol ya sama ChatGPT ya? Saya hampir tiap malam ngobrol sama ChatGPT. Cok, nggak punya temen, Bo? Emang. Aku bales. Tapi bener seru banget. Gak bohong, seru banget. Seru banget. Ngobrolin apa, Pak? Ini contoh ya, Contoh, oke. Shoes and Care. Oke. Laporan keuangan ada kan? Ada? Upload aja. Kasih masukan dong gimana naikin sales. Gak pernah kan? Enggak kepikiran sih. Iya, bener kayak gitu. Kita Terus- lagi nulis kayak apa, ada saran nggak buat tulisan saya? Contohnya, jadi masukan, ini kayaknya kurang bagus deh apa segala macam. Misalnya Raditya Dika pengen invest balik ke perusahaan YouTube-nya, which is ini perusahaan medianya. Kira-kira spend berapa dan apa yang harus dieskalasi ya? Dia kasih semua. Gila nggak? Tapi ChatGPT-mu bayar Pak gratis yang langganan? Bayar. Bayar yang bisnis apa individual? Bayar yang, aduh nggak tahu lagi Ya nih. pokoknya individual per bulan itu. Ya. Jika saya adalah
fans Liverpool. Enggak, ini menolong. Bagaimana agar saya memulihkan mental health saya? Ya. By the way, saya bukan Gen Z. Bukan kan? Bukan. Saya bukan Gen Z. Nih, Jawabannya apa? jawabannya ya. Jika saya Jawab adalah gak bisa fans- tak banting tuh HP-nya. Dia ketawa dulu, lihat nggak? Oh yoi. Dia ketawa dulu, dia ketawain Nggak usah dulu. ketawa weh. Dia ketawain dulu. Ngapain dia ketawa tuh? Dia ketawain dulu. Pertanyaan yang sangat jujur dan relevan. Dibaca orang itu. Iya. Ketawa dia. Pertanyaan yang jujur dan relevan. Terutama kalau kamu udah nonton bertahun-tahun nonton Liverpool dengan harapan tinggi dan ending selalu sedikit di bawah ekspektasi. Mari kita bahas dari sisi humor sekaligus mental health yang beneran sehat versi bukan Gen Z tapi masih peduli perasaan sendiri. 1. Terima bahwa Liverpool adalah latihan mindfulness terbaik. Jadi fans Liverpool adalah latihan mindfulness terbaik. Mana coba? Baca. Liverpool sebenarnya bukan klub sepak bola. Dia adalah retret spiritual penuh penderitaan. Kamu belajar sabar ketika dulu Nunes finishing. Woi, ini tak banting ya. Ini cek GPT ini ngawur ini. Gak pernah ya? Ganti mindset juara ke cerita. Apa sih? Jangan kejar trofi happiness tapi journey-nya. Oh iya benar kan? Nih. Bonus rutinitas pemulihan mental pasca kekalahan. Ya apa tuh baca coba. 1. Matikan TV setelah fluid akhir. Dalam kurung bukan setelah analisa. Make sense? Tuh. Tweet. Gak usah dengan analisa, gue matiin. Oke, karena BT kalah. Oke, masuk. Kedua, ganti channel ke hal yang absurd. Dalam kurung contoh video bayi ketawa. Anjir. Komedi kan komedi. Ya aku lihat drama komedinya Modern Family. Itu benar. Happy. Ketiga, kirim meme ke sesama fans Liverpool. Dalam kurung we will win next season same time same Ya team. terakhir aku mau ngirim kayak gitu diludahin temenku di DM. Enggak works. Terakhir, yang keempat tidur. Karena harapan baru selalu muncul besok pagi. Kalau kamu mau, saya bisa bantu buatkan panduan pemulihan mental untuk fans Liverpool versi jujur. Kayak self-help book kecil untuk survival bola dewasa. Ini chat GPT memang kamu bayar seperti buat sengak kayak gitu ya? Enggak. Itu ngeselin loh tuh. Enggak. Itu chat GPT-nya fans MU itu. Tanya Coba ya? ganti HP orang. Tanya. Apakah kamu fans MU? Kok ngeselin komennya? Dia benar-benar aku nggak punya klub favorit. Kalaupun aku fans bisa dibilang aku menghargai penderitaan semua fans bola secara rata. Tuh, bijak dia. Dokter Tirta, sumpah ini temen gue. Gue tiap hari ngobrol sama dia. Makanya jadi kayak gini. Ini ngeselin nih. Ini podcast tadi briefing nggak gini nih. Oke, enggak. Saya udah. Ya oke. Oke, kita ngopi. Nah, Gen Z itu kan juga makin sadar soal kesehatan. Terutama dia pakai aplikasi tuh wearable device. Itu bantu apa enggak sebenarnya? Karena banyak banget tuh yang heart rate itu. Whoop Apa sih? itu wearable device-nya selain smartwatch. Heart rate naik. Jadi sebenarnya itu yang make bukan hanya Gen Z tapi semua. Itu gara-gara kita tahu bahwa salah satu faktor resiko untuk kesehatan di masa datang tuh detak jantung. Oke. Dan detak jantung itu kita nggak mungkin pasang EKG. Terus EKG itu alat yang memang buat rekam jantung lah. Ya. Nah salah satu yang bisa menyimpulkan hal itu smartwatch. Sama Whoop. Oh itu nama jamnya. Whoop tuh bukan jam tapi aplikasi yang gelang di sini yang tahu nanti tidurmu berapa jam kualitasnya. Oh itu beneran tuh, maksudnya akurat. Iya itu akurat. Wow. Makanya yang BA-nya kan Cristiano Ronaldo. Oh iya. Kalau beli itu harus langganan juga. Jadi nanti kamu pakai 24 jam akan ketahuan tidurmu tuh deep sleep-nya berapa kali. Terus rest airnya berapa. Tapi nggak bisa ngitung pace-nya pakai smartwatch. Biasanya Whoop ini dipakai bagi orang yang masih suka jam biasa, jam mechanical. Tapi dia nggak mau smartwatch, pakainya Whoop sekalian. Whoop itu jam mekanik? Bukan, Whoop itu cuman gelang doang yang kalau ditaruh sini tahu. Ada yang cincin juga di sini. Kayak cincin zikir. Oh iya? Ya kayak mirip bentuknya kayak gitu. Terus ditaruh sini untuk ngetahui kita aktivitas. Kayak pernah lihat sih gue. Nah, dokter Rita pakai nggak? Aku pakai smartwatch. Terus ketahuan tidurnya berapa lama segala macam? Iya 2 siklus. Aku tidur bisa kalau lagi capek banget itu heart rate variability-nya kualitasnya turun. Jadi ketahuan nanti. Dan itu jawaban kenapa aku over fatigue terus. Heart rate yang ideal berapa? Sebenarnya heart rate ideal tuh 60-an BPM sampai 70 masih ideal. Itu rendah banget loh by the way.
Loh enggak lah, itu Kan normal. Biasanya orang kan di atas itu 80-90. Buset, enggak lah. Oh enggak ya? Itu Kalau justru orang sakit ya? dalam keadaan normal kayak gini duduk normal ya kan, duduk normal tidak emosi ya, tidak emosi, Oh, tidak mungkin emosi, emosi. tidak ketawa, tidak sedih dan jadi normal santai itu bisa 60-an BPM. Oke. Tergantung usia dan berat badan. Pokoknya kita anggap normal semua, idealisme. Cuman bagi orang yang terlatih dan bugar itu bisa lebih rendah, 40, 50. Makin bugar makin rendah. Batasnya 40-an. Kalau di bawah itu abnormal jadinya. Katanya ada orang, dia biasa ikut sepeda, lomba sepeda. Jadi kan heart rate-nya selalu rendah kan. Iya. Sampai dia, kalau tidur tuh harus bangun, harus kayak gerak dikit. Kalau nggak terlalu rendah bisa meninggal. Iya itu Betul nggak? jadi bradikardi. Karena benar. detak jantung yang terlalu rendah itu biasa karena jantungnya sudah kompensasi jadi besar. Ah. Nah karena kalau terlalu besar, terlalu efisien, nanti bisa menyebabkan kelainan namanya kardiomegali. Oh berarti bahaya dong kardio-kardio itu? Ya bukan, itu kan karena ada genetiknya. Jarang banget dalam kondisi itu. Biasanya menyebabkan sangat rendah tuh ada gangguan elektrikal sama genetik. Nah Oke. genetik ini gak ketahuan kan. Intinya kalau rest area yang atlet terlatih pun tuh tetap 35-40. Kalau sampai dia tidur aja disuruh gerak, bangun tidur berarti dia jantungnya sangat besar. Oke. Dan itu memang ada pemantauan khusus, itu kondisi genetik khusus. Oke. Makanya olahraga kayak contoh kayak gini, aku rest area itu 46, 48. Itu rendah juga sih. Iya enak. Dan enaknya tuh kita tuh kalau sebugar ini tuh kita tidur tuh cepat, terus bangun selalu segar. Nah, katanya Gen Z itu lebih sadar atau tertarik ngurangin konsumsi gula, terutama dalam konteks gula dalam camilan atau makanan manis. Bener tuh ya? Ada tren itu juga ya? Jadi yang kita harus tahu sebenarnya itu seimbangnya gini. Apa yang kamu makan itu harus seimbang dengan apa yang kamu keluarkan. Oke. Hidup itu kan nggak bisa hitam banget atau putih banget ya. Oke. Kalau kita hidup sesuai idealisme kayak contoh yang sesuai dengan jurnal, nggak apa-apa, itu bagus, itu Oke. nggak salah. Tapi kan tidak semua orang di dunia ini memiliki privilege buat itu. Oke. Oke ya, itu nomor satu dulu. Kedua, apa yang kita masukkan itu harus sesuai dengan apa yang kita keluar. Itu alasan kenapa diet orang-orang tuh beda. Nah, makanya kalau kamu mager, kamu harus mengurangi yang masuk. Oke. Dan yang mengurangi masuk itu adalah sumber energi. Sumber energi yang dikontrol ada dua. Segala sesuatu yang menghasilkan energi yaitu dari gula atau lemak. Nah, Gen Z ini punya dua pilihan. Mengatur yang masuk atau meningkatkan aktivitas fisik. As long aktivitas fisikmu tuh proper, kamu nggak usah takut kalau minumnya nggak berlebihan. Even yang baik aja kalau diminum berlebihan jadi nggak bagus. Contoh air putih. Air putih kita minum 2 galon. Sapi gelonggong dong mas. Melembung, meletus tuh lambung. Bener. Ya kan? Bener. Ya nggak salah. Sedawa dulu. Oh iya maaf ya. Saya pikir kayak apa ini niruin sapi kan gue nggak tahu tadi barusan lagi ngomongin sapi dia. Saya tuh sebenarnya mau emosi, cuman Anda tuh lebih tua. Oh iya maaf. Sesepuh legend kan. Maaf ya. Aja. Anda tuh dukung tim bola apa sih? Hah? Dukung Saya tidak punya tim bola apapun. Saya hanya netral. menikmati ketika semua orang di celah-celah saya menikmati. Gitu. Jadi menikmati penderitaan saya kan. Enggak. Kan ini. Terus. Terus yang berikutnya adalah misalkan dicek dulu aktivitas fisiknya apa. Contoh kuli bangunan. Kuli bangunan tuh pernah lihat nasinya seberapa banyak kan? Iya itu gede banget. Nah banyak. Kenapa nasinya banyak? Karena mereka ngangkat beban buahnya itu bisa sampai berbelas-belasan jam. Oke. Nah terus banyak yang tanya, kenapa kuli bangunan nggak dia tinggi protein? Matamu cuk, nah, itu harga ayam berapa? Duitnya yang paling banyak menghasilkan energi bagi kuli bangunan ya kan nasi dalam jumlah banyak. Oke. Atau pernah lihat atlet endurance, itu mereka minumannya kan banyak banget. Oke. Karena kalori dan energi yang dihasilkan banyak, terutama kami nih yang memang olahraga larinya berjam-jam. Kita kan minum energi gel juga. Di dalam satu energi gel itu kan banyak gulanya. Iya. Ya artinya gula tuh nggak dalam selalu konteks konotasi negatif ya. Iya. Karena itu tergantung keluarnya gimana, masuknya gimana. Dan niat Gen Z ini bagus karena rata-rata yang membatasi intake gula itu adalah rata-rata yang mager. Oke. Mereka biasanya mengganti substitusi. Contoh nasi putih ganti nasi merah. Yang paling terkenal sih mie jadi shirataki. Oh iya itu di rumah ada tuh banyak tuh. Banget. Jadi pada dasarnya kita harus tahu bahwa yang aku kritisi itu adalah ini yang kita itu bagus ya. Okay. Jadi kita apresiasi dulu teman-teman anak muda yang sangat melek dan sadar tentang apa yang masuk. Tapi kita harus kritisi bahwa kita jangan pernah menyalahkan makanan untuk dasar kelainan pada kesehatan kita. Okay. Yang kita harus salahkan adalah pola makannya. Oke. Itu dulu. Itu dua hal berbeda. Wah saya obes.
Ini semua karena tepung. Yang kita salahkan adalah pola makannya. Oke. Kalau sesuatu yang berlebihan itu nggak bagus. Oke. Dan kita harus tahu bahwa lemak itu sumber energi, gula itu sumber energi, protein adalah zat pembangun, dan itu harus ada dalam satu diet yang utuh. Oke. Nah ini kayak si Fadil nih. Fadil kan fansnya MU. Dia suka minum nih teh yang kayak gini nih. Itu lagi syuting minum lagi dia. Nah, ini yang harus kita kritisi. Jadi kalau teman-teman, mana nih? Pak sini. Nih, contoh ya. Ini contoh ya. Contoh. Selalu hal yang pertama aku lakukan, kalau misalkan kita mau beli sesuatu, adalah lihat kandungan di belakangnya. Oke, kita lihat di sini ada tulisannya 18 gram. Oke, 18 gram gula. Ada tulisannya di sini. Pertanyaan pertama adalah kamu mager gak? Nah kalau mager, kamu minum ini boleh, tapi gak boleh berlebihan. Yang jadi masalah adalah misalkan dia nyandu ini, sehari minum selusin. Ada yang mereka makan tuh harus minum kayak gini tuh 3-4 gelas. Padahal mager. Lain cerita dia minum ini, tapi aktivitasnya rutin. Terus dia juga membatasi intake nasinya. Jadi nasinya terbatas, seimbang dengan protein yang lain, terus dia minum ini. Oke, it's okay. Atau dia angkat bebannya rutin, terus ini jadi PWO, sumber energi kan. PWO itu apa? Pre-workout meal. Pre-workout. Iya. Dan ini tuh biasa, aku juga minum ini, tapi biasa aku minumnya after long run 90 menit. Oke, coba lihat. Nih, ini 19 gram, 18 gram. Kayak pucuk harum ya, oke. Dan ini plot twist-nya, tahu minuman elektrolit yang terkenal? Muniman. Minuman. Oh, tadi ngomongnya Muniman. Ya, biasa. Selip. Ya. Tua. Iya. Minuman. Tahu. Elektrolit itu di atas 20 graman gulanya. Gitu. Di atas 20 gram, oke. Iya, dan ini plot twist-nya. Kemarin pas aku di Berlin Marathon, beberapa water station-nya tuh isinya teh manis. Oke. Ya artinya buat energi. Kayak minuman itu kan kalau kita konsumsi setelah berolahraga itu untuk dapetin energi cepat gitu kan maksudnya kan? Iya, betul. Jadi makanya di sini tuh yang harus seimbang adalah minuman manis itu adalah intake paling cepat buat kita. Tapi kalau kamu meminum itu berlebihan dan gaya hidupmu mager, itu yang menjadi masalah. I see. Itu yang jadi masalah banget di kita. Makanya aku selalu mengedukasikan yang paling gampang. Ibaratnya gini lah. Dokter tuh punya cara masing-masing untuk mengedukasi. Oke ya. Ada dokter yang saklek semuanya harus dapat. Nah cuman ada juga teori komunikasi. Jika satu subjek mendapatkan informasi yang terlalu banyak dalam waktu singkat, mereka cenderung gak akan melakukannya sama sekali. Oke, information overload. Oh iya, information overload. Itu kayak ngehang gitu loh. Makanya aku bilang, yang aku bisa edukasikan adalah aktivitas fisik. Karena itu bisa mulai dilakukan di rumah. Kamu mager, oke, push up di rumah. Kamu mager, oke, mulai squat jam di rumah. Kamu mager lari dari rumah. Itu bisa dilakukan. Karena tidak semua orang tuh memiliki daya konsistensi atau mendobrak zona nyaman untuk mengatur pola makan. Oke. Ada emotional eating. Ada yang jaga malam, kalau malam gak makan nasi goreng itu masalah. Nah sekarang tak tanya, yang jadi masalah gimana dok? Yang jadi masalah dia makan nasi goreng tiap malam sama minuman manis 2 botol, terus gak pernah olahraga, terus obes. Itu berarti yang masuk banyak. Jadi yang membuat obes kita itu adalah bukan hanya satu minuman manis, tapi satu intake 1 harian. Oke. Jadi kalau dari aku sendiri sih, yang pertama kalau mau minum itu adalah aku selalu ngajarinya di belakang ini gitu kan. Iya. Cek dulu belakang apakah gulanya itu tambahan atau alami. Kalau aku sih menyarankan yang alami. Yang alami karena itu beda ya. Ada yang tambahan, ada yang alami itu 2 hal yang. Tekstur di rasanya yang beda. Jadi pahit yang biasa tambahan. Oke. Nah itu dicek dulu coba. Coba ya. Ya cek sendiri cara bacanya. Wah mata udah mulai plus nih. Oke. Tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet. Oh, I see. Yap, itu. Jadi sebenarnya informasi itu ada di sini ya? Ya, dan rata-rata tuh orang nggak mau ngecek itu. Bahkan ada beberapa mall itu sudah mengkategorikan kadar gulanya. Oh, di mall itu di ada gula? Supermarket ya, bukan di mall ada jual gula mas. Iya kan tadi Anda bilangnya gitu. Beberapa mall udah ngasih tahu gulanya berapa. Standar, diperjelas. Oke, di beberapa mall ada supermarket yang menjualkan minuman-minuman dah diderajatkan berdasarkan kadar gulanya. Ya udah itu kan kita jelas jadinya. Ya gasnya ke gas kurang ajar nanti saya jadi kalahan terus. Oke. Nah tapi ada beberapa tenaga kesehatan yang saklek. Mereka nggak mau minum. Jadi pure putihan. Tapi itu nggak apa-apa tuh? Ya itu pilihan mereka.
Oh. Tapi kalau aku masih butuh itu buat energi. Karena aku udah pernah bandingin. Misal kita deadlift nih. Jam 5 sore atau habis maghrib kita deadlift, angkat beban. Terus gak ada PWO. Pelatihku sendiri yang bilang, kok ngempos tenaganya. Milmu apa? Energimu gak ada. Ya otot kan masih butuh glikogen. Glikogen itu gula yang disimpan dalam otot. Ya karena aku masih angkat beban dan aku masih lari, aku butuh. Wah ngempos aku kalau enggak. Itu sama kayak carbo loading gak? Carbo loading itu kan jadi gini, minum makanan karbo itu kan harus diolah dulu di lambung, usus dan melalui berbagai proses pencernaan. Dan itu 3 jam. Minuman manis itu cuma 15 menit, 10 menit dan langsung jadi energi. Oke. Jadi itu cepat buat PWO. Makanya buat teman-teman ya kalau yang berlebihan ya itu yang jadi masalah. Cuman kan aku nggak berlebihan. Iya. Gimana sih sebenarnya caranya supaya, kan gue dulu suka nyoba lari. Tapi ternyata lari tuh bosen. Kalau udah setengah jam, 45 menit, kok kayak bosen nih. Gimana sih biar gak bosen lari itu? Masalahnya aku pas lari itu banyak pikiran mas. Malah buat meditasi. Yoi kan jawaban pertama. Aku tuh kalau ditanya kenapa lari bisa. Aku tuh rekor larinya tuh kemarin di 50 kilo. 50 kilometer? Iya di Bromo. Di event itu, trail run. 50 kilometer lari? Iya, terus dari 160 aku nomor 50-an, 50 besar. Selesainya, itu 50 kilo elevasi G-nya 1.500 meter. Artinya apa tuh? Jadi elevasi G itu tanjakannya 1.500 meter, 100 meter itu setara dengan 1 kilo. Oke. Setara kalau 1 kilo effort. Oke. Dan aku selesainya 9 jam. 9 jam? 9 jam. Anda lari tanpa berhenti 9 jam? Iya, jadi lari terus ketika capek ya jalan kaki. Soalnya kalau kita terlalu berhenti lama nanti kesapu COT, cut off time. Nggak akan dapat medali, nggak akan jadi. Wah. Dan itu apa yang aku pikirkan ya. Apa yang aku pikirkan itu lebih ke bisa mengenal diri sendiri aja, lebih santai. Berarti nggak dengar podcast gitu nggak? Aku nggak bisa kalau lari pakai earphone. Aneh jadinya, larinya ayunnya jadi aneh, nggak fokus. Iya karena gue pernah lari sambil denger musik, pusing banget dok. Kan heavy metal kan, gue kayak... Coba kamu dengerin podcast saya mas, suara saya marah-marah selama sejam penuh. Iya itu lumayan. Saya jamin kamu kenceng tuh larinya. Tapi orang tuh beda-beda. Ada temenku yang memang dia lebih happy itu angkat beban. Oke. Ada yang happy-nya tuh golf, ada yang happy-nya tenis dan badminton. Jadi temukan happiness-nya masing-masing. Okay. Kalau timku yang namanya Gilbert itu happy-nya mancing. Kalau mancing turn off HP dia bisa seharian di laut. Oh iya? Ya, iya. Untuk meditasi juga? Berarti untuk kayak... Ya katanya dia lebih damai kalau mancing. Oh, dapat ikan atau tidak ngaruh nggak? Enggak, jadi dia tuh, ini yang paling gila. Dia tuh dapat ikan, di foto di Instagram. Dia sampai foto Instagram ikan kecil-kecil, dibalikin lagi. Makannya ikan bakar, tapi dibeli. Aku sampai gak logis, tapi pas dia cerita, happiness dia tuh ketika dia bisa mendapatkan ikan-ikan langka yang kecil-kecil itu. Yang kata dia tuh, wah ini family langka harus difoto. Oh itu karena gak boleh di ini. Enggak, dia gak mau makan aja, gak mau makan pancing, harus dibalikin. Udah. Dan itu komunitas pancingnya itu sampai collab sama aparel lokal, ngerilis aparel dan laku. Aparelnya gambar ikan? Iya beberapa dan laku. Itu pasti ikannya bingung banget ya? Kayak gue udah ke gini, bibir gue kemana-mana, dilepasin. Ya betul makanya. Tapi gak paham aku pola-pola. Tapi ternyata si timku ini yang namanya Gilbert itu happy kalau tiap dia mancing. As long dia happy, dia lebih wise ya nggak apa-apa. Jadi apakah setiap laki-laki harus punya hobi sendiri? Kenapa harus laki-laki? Ada bermain gender di sini. Iya, nggak kan maksudnya kan tadi contohnya Gilbert cowok. Terus katanya laki-laki tuh selalu kalau pulang ke rumah mukanya stres, mukanya ini. Makanya ada anggapan setiap laki-laki harus punya hobi, bermainlah biar nggak stres sama setiap keluarga. Setiap manusia yang harus punya hobi. Iya oke. Setiap laki-laki dan perempuan dan manusia di seluruh dunia. Apakah perlu hobi? Menurutku iya. Dan hobi itu adalah pelampiasan manajemen stress rilismu dengan baik. Dalam artian yang positif. Oke. Menurutku. Karena ada orang yang memang, wah kamu gak emosi. Emosi yang dipendam itu jadi gak bagus. Pasti akan meledak. Pasti akan meledak. Dan meledaknya itu bisa ke hal yang jelek. Terus kenapa hobi Anda nonton Liverpool? Kalau itu menyebabkan Anda meledak. Iya, udah tahu Real Madrid bentar lagi, habis itu Manchester City. Anda bakal nonton apa enggak? Pertanyaannya itu. Kalau malam enggak lagi, begadang. Saya konsen buat latihan pagi. Tapi setiap sebelum latihan pagi saya nonton highlightnya tetap BT juga.
Tapi udah tahu nggak nonton ininya? Udah tahu nggak nonton full match ya? Tapi highlight juga ditonton. Nonton. Itu Dan lebih saya sakit. dan Karena saya isinya nonton- kan gol. Saya nonton siaran ulangnya juga. Itu yang bikin lebih ngeselin. Jadi analisa ini kenapa Harry Maguire bisa ngegolin kemarin. Saya tonton tuh siaran ulangnya 6 kali. Si tolol ini ngegolin karena ketololan pelatih kita nih. Nah, benci banget saya itu. Dan saat saya lawan Brentford kalah 3-2, itu posisi, itu saat start larinya. Jadi pas KM8 aku masih ingat pelatihku itu pakai jersey MU, Mas Latif, aku pakai jersey Liverpool. KM8 itu kita baru sampai Gatsu. Terus Latif ngomong, kalah nih 3-2. Live streaming dalam posisi lari. Saya sudah tahu habis nih hari ini saya nih. Keluar Sudirman, Ciring udah mulai ada. Tirta, GGMU. Udah, the rest history. 3 jam habis saya. Goreng. Dan sampai sekarang. Video yang ada saya pakai jersey Liverpool semuanya jutaan views itu isinya cuma bulian ke saya semua. Puas itu. Satu Jakarta. Ada bahkan komunitas SMA sama supporter bola. Itu cuma nyanyiin Glory Glory United nunjuk saya. 100 orang di Ben Hill sama di Rasunasa. Sama di Kuningan. Anda pernah digituin? Langsung saya. Ribuan orang kemarin. Terus apa? Masang muka so ini aja, so nggak peduli aja. Apal mulanya so gak peduli. KM41 saya acungin jari tengah semua. Frustasi soalnya. Nah itu contoh. Cuman di setiap water station kemarin itu minumannya kan elektrolit sama manis. Nah itu contoh bahwa itu energi. Oke. Kalau itu air mineral tuh habis aku Pak. Di kilometer berapa kita mulai ragu sama diri kita? Kalau 30-an. Oh ya. Setelah 3 jam berlari. Jadi biasanya setelah 75% event race itu kita mulai ragu sama diri kita sendiri. Jadi misal eventnya 10 kilo, KM8 tuh kritis biasanya. Kritis apa? Maksudnya kritis tuh kayak gua ngapain begini? Iya, titiknya kayak aku ngapain sih ini, aku pasti bisa. Cuman di situ pergulatan kayak kakimu capek, tapi jantungmu aman, otakmu ngerasa aman, tapi kakimu udah capek. Saat itu cuman mental antara kamu jalan dulu terus lari lagi atau berhenti total. Alhamdulillah aku gak berhenti total, terus konsisten aku tuh. Aku tuh pace-nya lambat tapi konsisten, gak pernah berhenti. I see. Gitu, I see. jadi ngototnya ada. Nah itu yang membuat akhirnya pelatihku pun sadar bahwa aku kalau soal kenceng kalah, tapi soal ngotot iya. Kalau soal ngotot, nah itu kucerminkan dalam hidup bahwa lari dan olahraga itu kayak kita menjalankan masalah. Kalau kita masalahnya tetap ada, tapi kan nggak mungkin selesai saat itu kan. Nah dengan olahraga itu aku mikir, ya race-nya tuh tetap ada, tapi kalau aku berhenti, ya udah berhenti, selesai masalah. Paham. Iya, Tapi aku mending jalan pelan-pelan, akhirnya selesai juga. Nah itu yang kuterapin di aku. Setiap sekarang aku punya masalah, aku mencoba untuk menunda. Aku selesain satu-satu dikit-dikit pasti selesai. Ini nggak kejadian di bola masalahnya Pak. Makanya stressful. Oh karena di luar kontrol kita. Iya betul. Yang dilakukan Arne Slot itu bukan kita yang bikin. Iya. Dan masalahnya ini udah 2 kali MU tuh menang dengan sesuai jarak rute lari. Ngalahin Liverpool 2-1 tuh rute half marathon. Gini. Anda itu kan datang dengan frustrasi. Iya. Udah pakai jersey apa segala macam, meluapkan kekesalan. Tapi kan harus diingat juga bahwa kemenangan Liverpool itu pernah lah membawa kebahagiaan-kebahagiaan dalam diri Anda. Betul. Iya kan? Betul. Ingat lagi memori-memori manis itu. Ketika Liverpool menang lawan MU. Oh tuh yang dulu ya dulu tidak bisa. Sekarang. Faktanya sekarang jelek. Memori dulu tak delete. Pantes ngamuk mulu lu. Soalnya kalau kita debat itu ibaratnya gini. Ya kita pernah menang 7-0. Ya 100 tahun lalu kita juga pernah. Jadi yang dulu-dulu tak delete. Sekarang faktanya kita jelek. Dibully nih sampai akhir tahun. Berarti gak perlu dong bawa-bawa juara 21. Ya sekarang. Nggak kan yang dulu katanya di delay. 20 kita belum 20 ya 20. Sekarang kita belum bahas itu. Tapi aku percaya akhir musim kita akan di atas MU. Ini pasti di-cut nih. Ini pasti masuk TikTok nih. Terakhir nih, hari ini saya harus berterima kasih kepada Dr. Tirta. Karena salah satu potongan podcastnya membuat saya mengambil sebuah keputusan yang lumayan besar dalam hidup. Ketika itu Anda diinterview dalam sebuah podcast, Anda bilang, saya bersyukur kuliah S2. Oh. Karena bisa shoes and care. Ya benar. Studi kasusnya, gara-gara itu gue daftar ujian S2 UI. Serius lu? Serius. Ketolak. Keterima? Belum, baru mau ujian. Simak. Kapan daftarnya? Kemarin baru simulasi. Kan simak online kan sekarang. Jadi simulasi dulu. Oke. Nah minggu depan saya ujian S2. Oh. Karena mau pakai tesisnya seperti Anda lakuin. Masuk. Karena Anda.
Ini beneran ya? Iya beneran. Iya. Beneran. Oh tangan Liverpool tuh agak ini ya, agak kasar ya. Moga-moga kamu ketemu dosen killer, Pak. Terus Doanya gitu terus sih. kamu nanti gak dilulusin, Pak. Nah karena ini Dokter Tirta yang membuat saya terinspirasi untuk kuliah S2 lagi. Kasih tips sebagai calon mahasiswa. Yang mau simak dulu deh. Nih saya mau simak nih. Udah ngomong-ngomong kayak gini gak terima sih lucu banget sih. Simak itu Karena belum ujian yang ini. penting belajar soal. Ya belajar soal, rutin belajar soal. Karena kalau kamu sudah latihan ngerjain soal lagi, nanti kamu akan memorinya yang dulu terlatih. Karena polanya berulang. Kemungkinan besar ya soal-soalnya ya nggak jauh-jauh dari itu, cuman temanya aja berbeda. Oke. Ketika sudah kuliah, karena begitu tahu jadwal kuliahnya kayak apa, langsung cocokin sama jadwal pribadi, kayaknya nggak akan kuliah deh. Karena bentrok itu semua. yang kedua biasanya jadwal pribadi tak korbanin. Karena kita udah tahu level prioritas. Iya sih. Ya harus. Terus yang nomor 3, temanmu tuh besok akan separuh umurmu semua. Itu aja. Masa? Ya itu yang kurasain kemarin kuliah di SBM ITB itu. Semua teman kuliahku tuh umur 20-an. Jaraknya bisa 10-12 tahun. Dan endingnya setiap ada tugas kuliah, kalau soal studi kasus pasti tanya. Justru kita yang ditanyain terus. Karena dianggap kita ngerti. Iya. Terus akhirnya mau gak mau ya kita yang jawab terus. Oke. Dan ya Oh sama dosen maksudnya? dosen sama mahasiswa. Dan jangan kaget, ini agak terakhir, dosennya bisa lebih muda dari Anda. Emangnya kenapa? Anda gak suka orang muda? Bukan gitu sih. Nanti Anda ageism? bukan itu. Oh afuy. Bajing seng. Gak kenapa Dosennya ya, tuh nanti agak nggak enak nanti. Biasanya agak nggak penaan pakai woh lah. Oh. Ada rasa nggak enak nanti pas. Jadi Anda lagi presentasi dosennya kayak, misi nih mahasiswa gini nih. Halo Mas Radit, gitu beneran. Terus iya. kalau nggak teman kuliahmu jadi nggak enak juga. Misalkan tiba-tiba kamu nggak masuk, bisa nggak ditanya itu. Oh gak ditanya tuh? Ya, Mas Radit nggak masuk ya mungkin sibuk ntar. Oh. Tapi jangan dimanfaatin aja. Ya artinya kita tahu diri lah. Iya. Oke, meskipun kita tua, kita ini. Ya itu intinya. Terus yang terakhir adalah karena tulisannya kecil-kecil, tugasnya sekarang sudah nggak pakai kertas. Tugasnya itu nanti ada Google Classroom, tugasnya udah lewat email, kamu nanti ternitin sendiri. Oh, Jangan itu samain sama nggak kuliah ngerti, kita. Nggak ngerti. Jadi sekarang tugas-tugas di S2 itu nanti kamu upload sendiri, tugasnya lewat email, jadwal kuliah dicek sendiri, gak ada yang ngingetin gitu. Iya bener sih. Itu ujian SIMAK UI aja, itu nggak ada yang ngingetin. Jadi kita harus rajin-rajin buka dashboard kan. Iya betul. Buka-buka dashboard. Itu installnya aja kayak orang stres gue. Gimana cara nginstallnya pakai SEB? Tahu kan? Iya. Kemarin pakai itu juga kan? Iya benar. Mirroring sama ini HP. Iya. HP ditaruh di sini. Betul. Harus kasih lihat ini. Gua salah lagi naruh kan. Terus ditelepon sama pengawas. Mas Radit bukan gitu Mas Radit. Mas Radit bukan gitu. Ini apa dari mana nih? Dari mana nih? Ternyata dia bisa ngobrol sama kita. Ya memang iya. Nanti pas kuliah lebih ekstrim lagi. Kita pakai teknologi digital semua. Misal ternitinnya telat 2 menit. Nanti kamu dimarahin kayak lo kok ngumpulin tugasnya telat. Oh. Dari situlah kita akan adaptasi. Oh ternyata Gen Z itu terbiasa multitasking dan kayak itu garap pakai laptop ininya iPad harus rutin-rutin ngecek jurnal. Oke. Jurnal dan kan. Jadi nanti akhirnya kamu dituntut untuk di-push untuk baca terus tiap hari. Aduh, iya. Dan yang paling berat dari S2 itu sebenarnya bukan jadwal kuliah, tugas. Masih ada tugas. Banyak. Jadi kalau jadwal syutingmu terganggu itu pasti akan terganggu. Dan aku volunteer terganggu, manajerku saksinya. Iya. Jadi ya tak korbanin jadwal shootnya hancur, jadwal meeting kacau balau. Fikri lagi mikirin KPI itu barusan tuh. Karena jadwal kuliah Pak, jadwal ini contoh tugasku yang paling berat itu contoh semester 3 itu paling berat tiba-tiba disuruh buat studi kasus perusahaan terus suruh nganalisa problemnya terus buat mini laporan tesis dalam waktu jeda 5 hari. Nah kalau MBA itu yang paling sulit nganalisa laporan keuangan dalam waktu 4 hari. Terus pas ujian semester itu lebih berat lagi. Soalnya 4 deadline-nya cuma 135 menit. Nah pas kamu belajar sebelum ujian semester kan nggak mungkin nggak belajar dong. Iya. Nah, itu ada waktunya lagi. Dan kalau kamu belajar begadang udah pasti nggak masuk. Bener. Nah mungkin itu MBA. MBA kan jauh lebih kompleks lah. Karena kan magister bisnis kan. Semua sama. Iya. Semua itu apalagi UI. Iya. Apalagi UI. Jadi jangan. Emang kenapa dengan kampus-kampus lain UI? Afuy, jingga.
Apa? Ya sulit nih ngomongnya ya. Okay. Sulit. Tapi yang terakhir ini, sama ekspektasi orang ke kamu tuh nanti akan berlebih. Ketika kita lulus atau ketika kita lagi kuliah? Ketika lulus dan kuliah. Itu yang kurasain. Jadi mereka berharap, Mas Tirta kok gak kumlot? Jadi akhirnya tuh menjadi pressure aku harus kumlot. Ya Allah, jadi capek bener gue. Gak apa-apa, tapi aku jadi 394. Gue kayak gak bisa sih. Harus. Itu adalah beban di pundakmu yang harus jadi contoh bagi... Soalnya gini Mas. Iya Pak. Iya, siapa? Ini beneran ya. Ini contoh bukan aku apa-apa. Ketika aku kuliah, dan aku bisa aja gak kumlot, cuman lulus. Cuman kan teman sejawatku tuh, teman kuliahku akan menganggap, tuh Tirta aja gak kumlot tetap aja sukses. Aku gak mau jadi contoh jelek bagi teman-teman kuliahku. Aku pengen membuktikan tuh, orang yang dokter mau kuliah lagi beda lintas jurusan, event MBA, tetap belajar serius, tetap kumlot, nilainya 10 besar tertinggi. Bisa. Oh. Akhirnya kan teman kuliahku bisa menganggap, oh orang ini belajar nih. Jadi dia bisa menerapkan itu kan nanti ke dirinya. Nah kalau dirimu tiba-tiba datang, Mas Radit datang ke UI, kuliah sekenanya, yang penting lulus, dapat gelar. Nanti mereka akan niru langkah itu. Jadi akhirnya justru karena kita menjadi orang yang kerja dulu dan masuk kuliah, itu membuat POV aku adalah agak berubahnya, oh aku kalau belajar serampangan aku akan jadi contoh jelek. Iya. Makanya aku terus habis lulus S2 aku jadi mentornya S2 di ITB, jadi dosen part time. Oh iya? Iya, dosen part time. Diterusin. Jadi lulus, ditarik langsung part time ITB, cuman dibayar 300.000 per jam. Tapi pasiennya seneng karena mereka bilang ngomongnya bagus. Ya udah aku jadi mentor, terus pengen S3. Kalau nggak spesialis, tapi nggak tahu. Dokter. Iya. Spesialis maksudnya kedokteran? Iya, antara spesialis atau dokter. Lompat-lompat banget ya? Iya. Tapi aku juga daftarnya kemungkinan UI, tapi bukan yang gelombang ini, bisa mungkin yang di bulan Juni. Oh, ini gini gue justru terinspirasi sama lu Dok, karena tesisnya adalah soal perusahaan. Yang soal perusahaan yang akan mau dipakai kan. Betul. Buat real life kan. Betul. Gue tuh udah mikir mau S2 dari kapan tahu udah mikir, tapi nggak punya mindset bahwa tesisnya bisa diterapkan buat bisnisnya asli. Dan ini dosen itu rata-rata mereka tuh konsultan. Beneran. Jadi ibaratnya kita tuh bisa konsultasi dengan modus pendidikan. I see, ya ngerti maksudnya. Iya. Dan ternyata aku menemukan passion, dosenku yang ngarahin kayak, wah ternyata kamu tuh mentalnya bukan entrepreneur sejati. Aku tuh menjauhi high risk, aku tuh seneng low risk. Aku ternyata mentalnya manajerial. Itu kalau nggak ketemu dosen mana mungkin. Akhirnya sekarang aku membuat keputusannya low risk semua sesuai dengan instruksi dosen. Jangan membuat keputusan yang nggak pernah kamu pelajari dan nggak kamu yakinin. Bener. Itu dosen yang ngajarin aku. Karena in the end semua bisnis itu harus comfortable. Iya. Kita harus nyaman. Harus nyaman buat yang memutuskan kan. Iya. Nah itu dari situ akhirnya ternyata passionku lebih ke talking to other people about the knowledge sama low risk management. Udah aku passion di situ, belajarnya di situ. Berarti kita nggak mau kalah dari Gen Z. Karena Gen Z multitaskingnya jago. Iya, kita harus belajar terus kayak Gen Z ini. Betul. Dan kita juga harus selalu tahu bahwa gula itu sumber energi bukan musuh Bajingo, bisa. Iya. Mas. Itu kita tuh tadi bicara tentang S2. Makanya saya juga bingung itu masuknya gimana. Oke. Gak apa-apa, tapi memang harusnya gini. Gitu. Pada waktu kuliah 9 jam, kalau lemes itu perlu bawa minuman energi. Karena minuman gula tuh energi. Bener. Karena saat kita berpikir kuliah tuh ngedrain ini otak. Iya. Jembatannya, saya lebih jago ternyata. Iya, kan Anda MBA. Saya calon mahasiswa. Tapi kaya Anda. Waduh. Ya intinya gula itu bukan musuh yang harus dihindari. Tadi kita ngobrol ya. Yang penting kan aktif geraknya itu ya. Intinya kita jangan menganggap makanan tuh musuh. I see. Kayak kemarin telur dadar dianggap penyebab kanker. Oh, ada di TikTok viral. Gitu ya? Terus kita takut sama daging karena menyebabkan kolesterol. Itu mak-mak di rumah. Jangan makan daging nanti kolesterol tinggi. Jangan makan nasi nanti gulamu tinggi. Ya jangan makan semen nanti nyangkut di. Untung senior cuk. Ingat ya. Ini kalau misalnya terjadi H plus 12 jam Liverpool kalah habis ini podcast. Iya. Ya jadi jangan pernah kita menyalahkan makanan atas hal yang buruk terjadi di kita. Oke. Kita harus menyalahkan pola makannya. Segala sesuatu yang berlebihan gak baik. Gula itu energi. Saya gak berlebihan dok. Iya tapi kamu makan nasi, kentang, gandum, es teh manis, soda manis, energy drink, semua sekaligus. Ya memang sesuai dos gak berlebihan, tapi buat campur kabeh bos. Dan gak gerak lagi. Gak gerak. Iya. Nah, itu yang terjadi di Amerika. Obesitasnya gede karena mereka makan fast food,
minuman manis, nggak gerak, fast food, minuman manis, energy drink. Oke, nah itu jadi buat para Gen Z yang mungkin masih takut sama gula, nggak usah takut ya. Tadi kan makanannya seimbang, sama aktivitasnya juga dipadu-padankan lah gitu. Intinya harus dikontrol dan diatur. Oke, next buat Dokter Tirta apa nih? Ada project apa nih? Saya 7 Desember lari 70 kilo muterin UI. Gile. Itu satu loop UI itu 7 kilo. Ada event. Event namanya UI Ultra. Itu yang mengadakan alumni UI dan itu event rutin tahunan kayak ITB Ultra dan UGM Ultra. Tapi aku memutuskan UI Ultra karena manifesting aku bakal kuliah di situ suatu saat. Gokil. Nah sebelum aku mau kuliah di situ, aku bakal muterin kampusnya 10 kali UI Ultra 70 kali. Kita akan satu kampus Dokter Tirta. Ya, dan nanti saya kalau mau jangan dikenal itu hobinya titip absen. Nah, gitu. Waduh. Ini sudah titip absen, dia nanti menggunakan senioritasnya dengan modus kamu nanti tak upload, tak follow, tapi kamu garapin tugasku ya. Ada gitu kan? Iya lagi iya. Gak lah, oke. Oke, thank you Dokter Tirta, thank you semuanya. Yeah, Liverpool yes. Itu udah di-cut dari pas itu.